Halo semua teman-teman coding, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat-sehat ya. Di video ini saya coba merespon salah satu hal yang banyak ditanyakan oleh teman-teman, yaitu cara melakukan validasi pada saat akan menyimpan data master detail. Kalau di sebelumnya kita sudah melakukan proses validasi terhadap isian-isian tertentu, ya sekarang yang akan kita bahas adalah melakukan validasi terhadap isian detail. Jadi yang dimaksud validasi terhadap isian detail adalah ketika disubmit atau disimpan ini, data-data yang ada di bagian detail ini divalidkan terlebih dahulu, divalidasi terlebih dahulu. Pada proses validasi detail ini ada dua tahapan atau ada dua pekerjaan validasi yang harus dilakukan. Yang pertama, menvalidasi apakah bagian detail ini sudah terisi baris atau belum. Jadi contoh yang seperti ini berarti ini belum terisi baris. Yang kedua, ketika sudah terisi baris seperti ini kemudian disubmit, maka berikutnya diperiksa lagi apakah baris-baris ini sudah ada isinya, nama barangnya, harganya, unitnya, apakah sudah terisi dengan benar. Nah, sekarang sebelum kita bahas lebih lanjut, kita kenali bagian yang di sini. Ini adalah isi table. Ingat, kemarin kita memiliki sebuah elemen namanya elemen isi table. Ketika diklik tombol tambah ini, dilakukan sebuah proses cloning terhadap baris contoh, kemudian hasil cloningnya dimasukkan ke dalam elemen yang ber-ID isi table. Kemudian di dalam baris ini, dalam satu TR ini, ada elemen kolom yang pertama, namanya adalah K kode barang. Di dalam kolom K kode barang ini, ada elemen di dalamnya lagi, yang ini namanya I kode barang. Nah, di kolom kedua ini adalah K harga. Di dalam K harga, ada elemennya I harga. Coba kita inspect ya, kita periksa, kita lihat yang isi table, elemen isi table. Nah, ini elemen isi table. Elemen isi table itu isinya ada di sini ada 2 TR karena memang baru ada 2 baris ya, baru 2 baris. Ketika ditambahkan maka akan menjadi 3 lagi. Coba kita tambah ya, tambah. Berarti sekarang TR-nya isi table atau anaknya isi table itu sudah ada 3. Ini 1, 2, 3. Di dalam TR ini ada kolom K kode barang, yang kedua ini K harga, K unit, dan K jumlah. Dan yang terakhir ini kolom ini. Di kolom K kode barang ini ada lagi subnya di dalamnya yang select ini. Kemarin diberi ID I kode barang. Kalau di kolom harga ada elemen di dalamnya yang ini, itu adalah elemen I harga. Langkah pertama yang akan kita validasi adalah memeriksa isi table ini apakah sudah ada isinya elemen TR atau apakah sudah memiliki anak alias sub. Cara kita lakukan proses validasinya. Nah, seperti biasa ketika melakukan proses validasi, ini yang saya angkat contoh di jual tambah ya, di formulirnya harus memiliki ID. Nah, ini kita beri contoh ID formulir jual. Site-nya ini saya sembunyikan dulu ya supaya luas. Kemudian di script-nya kita tambahkan event submit ya, seperti dengan yang kemarin-kemarin. Cari dokumen yang ber-ID formulir jual. Ketika di submit, lakukan fungsi berikut ini. Nah, kemarin biasanya kan di sini ada validasi nomor, yaitu untuk melakukan validasi nomornya ini. Kemudian validasi tanggal, validasi pelanggan. Di video ini
Saya tidak akan membahas bagaimana validasi nomor, tanggal, dan pelanggannya ini. Kita langsung lompat di validasi detail. Kita akan melakukan validasi yang ini. Tadi ada dua ya yang harus kita kerjakan. Pertama, memeriksa isi table ini apakah sudah ada subnya, sudah ada TR-nya, atau sudah ada anaknya. Jadi yang pertama, validasi baris dalam isi table ya. Nah, caranya seperti ini. Cari dokumen yang ber-ID isi table, kemudian sorry ya, di depannya ada if. Jika dokumen yang ber-ID isi table anaknya jumlahnya leng sama dengan kosong atau belum terisi, nah, kita tampilkan pesannya, alert data detail belum ada, atau silakan isi bagian detail. Kemudian kita return false ini untuk membatalkan proses submit ini ya. Jadi return false ini tujuannya adalah membatalkan return submitnya. Sekarang kita save, kemudian kita uji. Coba kita refresh, klik tombol simpan, silakan isi bagian detail karena ininya belum diisi. Tahap berikutnya adalah ketika sudah lulus di situ, memeriksa elemen-elemen ini. Jadi cara kerjanya sebenarnya kita mengunjungi anaknya isi table yang berjenis TR, dikunjungi yang ini, kemudian diperiksa. Setelah diperiksa, kita berkunjung lagi ke baris selanjutnya, diperiksa lagi satu demi satu. Jika pada saat pemeriksaan satu baris ini ternyata ada yang belum valid, misal nama barangnya belum diisi, harganya belum diisi, maka proses mengunjungi baris demi baris atau berkunjung ke baris selanjutnya tidak dilakukan lagi. Dengan kata lain, dihentikan proses mengunjungi baris berikutnya jika dalam satu baris ini ada yang belum valid. Cara mengunjungi baris demi barisnya seperti ini. Cari dokumen yang ber-ID isi table, kita mau kunjungi anaknya yang berjenis TR. Kemudian each inilah yang proses mengunjungi satu demi satu TR. Nah, kemudian apa yang dilakukan ketika mengunjungi baris demi baris? Jadi ini adalah melakukan kunjungan ke isi table yang berelemen TR. Yang kita akan kunjungi paling pertama dulu baris yang sementara kita kunjungi ini. Ketika berkunjung ke sini, nah ini kita variabelkan, kita namakan baris dikunjungi. Ketika berkunjung ke sini, ini lagi yang kita variabelkan, kita buatkan penamaan dengan nama baris dikunjungi. Jika berkunjung ke baris ketiga, berarti ini lagi yang akan kita variabelkan menjadi baris dikunjungi. Nanti variabel baris dikunjungi itu diperiksa elemennya satu persatu. Nah, jadi yang pertama kita variabelkan terlebih dahulu baris dikunjungi. Ini bebas ya nama variabelnya, sama dengan dokumen dis. Dis ini maksudnya adalah, ini kan proses isinya adalah proses mengunjungi. Dis ini adalah elemen yang sementara dikunjungi. Jadi ketika berkunjung ke sini, ini yang disebut dengan dis. Ketika berkunjung ke sini, ini lagi yang disebut dis. Ketika berkunjung ke sini, ini lagi yang disebut dis. Dokumen dis ini kita variabelkan menjadi baris dikunjungi. Baris dikunjungi tadi kan ada beberapa elemennya, ada kolomnya. Di dalam kolom K kode barang, ada kolom K harga, ada kolom K unit. Nah, di dalam kolom-kolom tersebut kan ada elemennya. Ya, elemen itu yang akan kita periksa. Caranya seperti ini. Jika baris dikunjungi anaknya
yang ber-ID K kode barang, berarti sudah sampai di kolomnya. Lalu anaknya lagi K kode barang yang ber-ID I kode barang, value-nya masih kosong, maka dilakukan proses return false. Oke, tampilkan dulu pesan. Alert, pilih nama barang. Sebelumnya begini dulu, kita benahi dulu yang ini. Ketika ditambahkan seperti ini, sebaiknya pilihan yang muncul di sini bukan langsung nama barang yang muncul, tapi ada pilihan pilih barang, gitu ya. Kita tambahkan dulu yang satu itu ya. Itu adanya di sumber cloningnya atau yang di baris contoh yang ini di bagian ini. Ini kan pilihannya, yang selectnya. Yang option ini, yang proses for each ini adalah proses mengisi optionnya. Nah, sebelum mengisi option yang dari tabel ini, kita tambahkan option salah satu dulu. Option ya, value-nya kita seperti ini. Jadi kemudian tampilannya pilih nama barang. Coba kita save, kita refresh. Nah, jadi ketika ditambahkan yang muncul adalah seperti ini. Pilih nama barang. Kita kasih titik-titik supaya lebih keren. Pilih nama barang. Nah, ketika isiannya di sini masih pilih nama barang, berarti value-nya ini, nilainya adalah garis datar ini. Karena di bawah kita atur, jika kolom kode barang di dalamnya itu ada I kode barang, value-nya masih seperti ini, itu artinya belum memilih. Kemudian kita alertnya kita ganti ya. Silakan pilih nama barang. Kemudian kita lakukan return false. Nah, ingat return false di sini yang ini bukan dalam rangka menghentikan submit ini. Return false ini hanya menghentikan proses each ya. Jadi ketika kolom kode barangnya ini masih begini, return false-nya maknanya adalah sudah tidak usah lagi berkunjung ke baris berikutnya. Ingat ya, jadi return false yang ini bukan menghentikan proses submit, tapi berhenti untuk tidak mengunjungi baris berikutnya. Nah, sementara yang kita inginkan adalah berhenti juga proses submitnya. Jadi bukan cuma sekedar berhenti mengunjungi baris berikutnya, tapi berhenti untuk tidak melakukan proses submit. Kita batalkan submitnya ini. Nah, caranya seperti ini. Di sebelum mengunjungi, kita buat sebuah variabel. Misal, lanjut baris, kita sama dengan isi dengan yes. Kemudian ketika di sini kode barangnya kosong, variabel lanjut baris tadi kita isi dengan no. Atau gini namanya, lulus uji sama dengan yes. Ketika kode barangnya masih kosong, lulus uji kita ganti menjadi dengan no. Ini adalah areanya mengunjungi. Nah, setelah return false berhenti mengunjungi berarti akan keluar ke sini karena berhenti mengunjungi. Disinilah kita periksa lagi nilai dari lulus uji. Jadi begini, jika lulus uji itu ternyata bernilai no, maka return false. Nah, return false inilah yang berfungsi untuk menghentikan proses submit ini. Nah, kira-kira seperti begitu cara kerjanya. Kemudian kita lanjut memeriksa elemen berikutnya, yaitu harga. Nah, caranya sama. Jika anaknya baris dikunjungi ya, yang bernama ber-ID K harga, anaknya lagi K harga yang ber-ID I harga, nilainya masih seperti ini, masih kosong,
maka dilakukan juga mengubah variabel lulus uji menjadi no. Kemudian kita tampilkan alertnya, isi harga terlebih dahulu, kemudian di return false. Return false ini sudah tidak usah lagi kunjungi baris berikutnya, itu maksudnya. Nah, sekarang khusus untuk elemen yang validnya itu berupa angka, maka yang dianggap tidak valid adalah seperti ini atau seperti ini. Berarti ini tidak valid kalau begini. Ya. Nah, kalau begitu berarti di sini ada dua kondisi harga dianggap tidak valid, yaitu ketika seperti ini dan atau ketika seperti ini. Nah, sekarang kita buat di sini atau bahasanya seperti ini, or. Nah, kita copy yang ini. Ya, sampai sini. Atau nilainya masih begini, ya. Oke, supaya tidak bingung menulis panjang yang seperti ini, bagaimana kalau nilai ini kita variabelkan. Misal kita buat variabel harga sama dengan nilai dari elemen harga ini. Nah, di sini kita tulis, tidak menulis panjang lagi, cukup harga karena kita sudah variabelkan. Nah, ini juga kita ganti dengan harga. Nah, lebih ringkas. Nah, berikutnya adalah masih ada satu yang kita validasi, unit. Nah, unit ini sama dengan ini tadi. Nah, kita copy yang ini. Nah, harga ini kita ganti dengan unit ya. Semua yang tulisan harga kita ganti dengan unit. Oke, sama hasilnya. Unit itu adalah baris yang sementara dikunjungi, anaknya bernama K unit, anaknya lagi K unit yang bernama unit. Nah, ya, kalau masih kosong maka lulus uji menjadi no, tampilkan pesan return false, hentikan baris kunjungan ke baris berikutnya. Nah, setelah itu di bawah ada proses memeriksa nilai variabel lulus uji. Nah, kira-kira seperti begitu. Sekarang kita uji. Kita save terlebih dahulu, Ctrl S, kita refresh. Coba kita isi ini, pilih baris, isi barisnya, kemudian kita simpan, pilih nama barang. Nah, coba kita tambah lagi ya. Baris pertama ini kita isi, simpan, isi harga. Oke, kita isi dengan angka 0. Coba isi harga itu, jadi ini dia tidak valid. Coba kita isi dengan angka, isi unit. Sekarang kita isi lagi yang ini, simpan. Silahkan pilih nama barang, ini kan belum terisi ya. Oke, saya kira itu proses melakukan validasi terhadap data yang ada di bagian detail.